Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari para pemirsa, kita melanjutkan mengaji memahami isi Al-Quran yang akan dibaca juz 12, suratnya surat Hud. Nabinya masih bicara mengenai Nabi Syuaib. Jadi ini masih kelanjutan yang kemarin itu. Untuk itu mohon dipersiapkan Qurannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi ayusibakum mithlu ma asaba qauma nuhin au qauma hudin au qauma sholih wa ma qaumu lutim minkum biba'id. Hai kaumku, ya kaumku, hai kaumku. Ini ucapan Nabi Syuaib. Kamu jangan mempertentangkan antara aku dan kamu, sikoki, sehingga menyebabkan kamu itu berbuat jahat kepadaku. Kalau kamu demikian, ayyusi bakum mislu ma asoba qauma nuhin, Allah akan menimpakan azab, siksa untuk kamu sekalian seperti yang telah ditimpakan pada kaumnya Nuh, kaum Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud, dan juga kaumnya Nabi Soleh. Wama kaum Lutim minkum bibait. Bukankah Nabi Lut itu tidak jauh dari kamu kan? Nah, kamu tahu mesti ceritanya Nabi Lut itu dibinasakan mereka itu. Nah, kalau kamu juga demikian, ya, lalu berbuat pertentangan dengan aku, lalu kamu berbuat jahat kepada aku, kamu akan ditimpa seperti itu loh. Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Maka kamu sekalian wastaghfiru, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, yaitu kepada Allah. Tsumma tubu ilaihi, kemudian bertobatlah kepadanya. Inna rabbi rahimun wadud. Sebenarnya Allah itu Maha Ar-Rahim, Maha kasih sayang dan Maha pengasih. Selalu perintahnya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya, kembali padanya. Nah ini kan Rasulullah juga memberi tuntunan. Kita itu disuruh bertobat, istighfar pada Allah sehari setidaknya 70 atau bahkan sampai 100 kali. Ini kita sekalian diperintahkan untuk mohon ampun dan tobat sehari 100 kali atau 70 kali. Ya gitu. Sejak dulu, umat-umat dulu selalu diperintahkan untuk mohon ampun dan bertobat pada Allah seperti ini. Qalu ya Syuaib. Lalu kaumnya Syuaib berkata kepada nabinya, ya Syuaib, manakfahu kasiram mimma taqulu. Aku tidak mengerti kebanyakan ucapanmu itu. Ucapanmu itu kan hanya mengajak menyembah pada Tuhan yang satu, tidak boleh begini, tidak boleh begini, harus begini, harus begini. Nah, itu banyak omongan seperti itu, kamu nggak tahu, itu nggak tahu maksudnya itu. Wa inna lanaraka fina dha'ifa. Pada sesungguhnya aku melihat kamu itu di kalangan kami dianggap orang yang lemah, kamu itu tidak punya kekuatan apa-apa, tapi omongannya jauh baik terus. Wah, itu kami tidak bisa nerima itu. Aku melihat kamu itu orang lemah. Walaula rohtuka larojamnaka. Kalau tidak karena keluargamu, sungguh kamu akan kami rajam kamu itu. Yaitu dibunuh dengan cara badannya dikubur sampai leher, tinggal kepalanya. Kalau sudah begitu, lalu kepalanya dilempari batu sampai mati, dirajam seperti itu. Nah, kalau tidak karena ya keluargamu, kamu udah terajam loh kamu itu. Wama anta alaina bi aziz, dan sebenarnya kamu itu di kalangan kami tidak punya kewibawaan sama sekali ya Syuaib kamu itu. Qala, maka Syuaib menjawab, ya qaumi arahti aju alaikum minallah. Hei kaumku, apakah kamu itu ya namanya terlalu menghormat kepadaku, kepada keluargaku dan mengalahkan Allah? Artinya keluargaku lebih kamu hormati daripada Allah. Wa takhattumuhu wara'akum dhihriya,
dan Allah kamu jadikan dibuang di belakang punggungmu. Artinya kamu tidak memperhatikan Allah, tapi terlalu menghormat keluargaku, apa begitu? Inna Rabbi bima ta'maluna muhit. Sebetulnya Tuhanku Allah itu terhadap kamu itu meliputi loh. Segala hal ihwal, ucapanmu, tingkah lakumu, perasaanmu, hatimu, pikiranmu itu semuanya diketahui Allah loh. Allah meliputi terhadap apa yang kamu lakukan itu. Waya qaumi, lalu Syuaib berkata kepada kaumnya, I'malu ala makanatikum ini amil. Berbuatlah kamu sekemampuanmu, berbuat baiklah sekemampuanmu ya. Ini amilun, aku juga akan berbuat baik. Saufa ta'lamuna man ya'tihi adzabun yujihi waman huwa kadhibun. Nanti akan ketahuan, kamu akan tahu siapakah orang yang akan diazab oleh Allah dengan azab yang menghinakan, dan siapakah orang yang pembohong. Nah, nanti tahu. Mari kita sama-sama berbuat baik. Kamu buatlah baik sekemampuanmu, aku juga akan berbuat baik. Kita tunggu saja. Besok kamu akan tahu siapakah orang yang mau diazab dengan azab yang menghinakan, ataupun orang yang diazab karena kedustaan mereka itu. Wartaqibu ini ma'akum raqib. Nah, oleh karena itu tunggulah, hei kaumku. Aku beserta kamu itu sama-sama menunggu. Artinya apa? Menunggu keputusan dari Allah. Paling tidak besok di akhirat. Bagaimana kamu, bagaimana saya, nanti akan tahu di sana. Walamma jaa amruna najaina Syu'aiban waladina amanu mahu birahmatim minna. Dan tatkala datang, ketika datang azab, keputusan dari Allah, setiap Allah mendatang azab lalu diikuti najaina, aku menyelamatkan rasulku, yaitu di sini yaitu rasulnya itu Syu'aib. Waladina amanu, dan orang yang iman yang menyertai Nabi Syu'aib. Ya apa? Kami selamatkan dengan birahmatim minna, beri rahmat dari kami. Ya, rahmat itu ya anugerah yang berupa kasih sayang, ya pemberian apapun, karunia Allah itu rahmat dari Allah. Wa akhadhatil ladzina dzalamus sayhatu fasbahu fi diyarihim jasimin. Maka ditimpakanlah kepada orang yang dolim itu, yaitu suara yang keras, ya petirlah begitu. Fasbahu fi diyarihim jasimin, lalu jadilah mereka itu mati, jadi jisim, jadi jasad di rumahnya masing-masing. Ya dulu itu kalau Allah mengazab satu kaum itu begitu itu. Disambar petir semua mati semua di rumahnya bergelimpangan begitu loh. Itu dulu. Ini sebagai pelajaran orang-orang sekarang, orang Islam sekarang tahu Allah itu kalau mengazab dulu seperti itu. Ya kalau kita ya jangan terlalu berbuat salah, salahnya terlalu berat pada Allah, dan diazab seperti ini ya begitu. Ka'alam yaghnau fiha, seolah-olah orang yang diazab dengan suara yang keras petir dan mati semua di rumah itu, seolah-olah kampung itu belum pernah ditinggali mereka, seolah-olah belum ada penghuninya itu. Ala budalil madyana kama ba'idat samud. Ingatlah, maka telah dibinasakanlah yaitu kaum Madyan sebagaimana telah dibinasakannya kaum Samud. Jadi kaum Madyan dan Samud itu dibinasakan dengan cara begitu itu. Didatangkan suara keras, ya petir lah begitu, menyebabkan semua itu mati di rumahnya masing-masing begitu. Walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin. Nah ini cerita Nabi Musa ini rupanya ini. Walaqad arsalna Musa, dan sungguh kami telah mengutus Nabi Musa bi ayatina, yaitu dengan ayat-ayat kami, wa sultanin mubin, dan juga dengan mukjizat yang jelas. Tuh, jadi Musa itu kan diberi banyak mukjizat itu untuk adu kekuatan dengan Fir'aun. Nah. Ila fir'auna wa malaih, maka Musa itu diutus itu untuk menyampaikan risalah Allah kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Wataba'u amra fir'auna, dan mereka itu justru mengikuti perintah Fir'aun, tidak tunduk pada Musa dengan perintah Allah, ya.
melalui Nabi Musa itu, tapi mereka justru kaumnya itu mengikuti ajaran Fir'aun. Bahkan Fir'aun ngaku Tuhan dan mereka nyembah Fir'aun begitu. Wa ma amru fir'auna birasyid. Dan apa yang diperintahkan Fir'aun itu adalah itu ya sesuatu yang tidak benar itu. Jadi wama amru fir'aun, dan apa yang diperintahkan Fir'aun itu ya sesuatu yang tidak benar itu, tidak benar. Nah, ini penjelasan Allah tentang Fir'aun besok di akhirat. Bagaimana? Yakdumu qaumahu yaumal qiyamah. Besok di hari kiamat itu Fir'aun itu akan berjalan di depan kaumnya. Yang besok di hari kiamat itu. Fa'alazahumun nar, dan bolonya yang di belakangnya yang dipimpin itu hanya mau diarahkan akhirnya masuk neraka. Oh, bayangkan. Fir'aun itu dan kaumnya besok akan masuk neraka. Caranya mereka berjalan duyun-duyun, ngumpul bersama, dipimpin oleh Fir'aun, Fir'aun di depan sendiri, lalu semua itu digiring masuk neraka. Itu besok seperti itu orang-orang kafir itu. Wa bi'sal wirdul mardud, alangkah jeleknya ya pemberian yang diberikan itu. Nah iya toh, orang diberi pemberian kok seperti itu. Alangkah jeleknya tempat yang mereka datangi, sejelek-jelek tempat yang didatangi, ya neraka jahanam itu. Dia datang ke neraka jahanam, hidup di neraka jahanam yang sebab tidak menyenangkan. Nah, alangkah jeleknya tempat yang didatangi mereka untuk tinggal di situ, kan begitu itu. Wa utbingu fi hadhihi la'nah. Dan Fir'aun dan kaumnya itu akan diikuti sejak di dunia ini ya sampai besok di akhirat, besok di hari kiamat itu dilaknat oleh Allah. Iya saja, kalau orang ngaji desa-desa itu kalau dikatakan ucapan Fir'aun, laknatullah, semua mendoakan supaya Fir'aun dilaknat itu, termasuk setan itu, syaiton gitu. Mudah-mudahan Allah melaknat setan itu, laknatul setan, nah gitu. Nah demikian juga Fir'aun ini sudah dinyatakan oleh Allah, mereka itu diikuti laknat sejak di dunia sampai di akhirat, yaitu besok di hari kiamat. Bisal ribdul marfud. Nah, kalau di akhirat itu, besok di hari kiamat itu, mereka itu akan diberi dengan pemberian yang sejelek-jelek pemberian. Ya, apa? Pemberian ya diberi tempat, tapi yang jelek-jeleknya ya masuk neraka jahanam. Ceritanya kan kemarin jelaskan di neraka jahanam itu tidurnya ya api neraka, selimutnya dari atas ya api neraka. Mau apa lagi? Selimut tidur ya tempat tidur, lalu kasurnya semua dari api neraka. Zalika min amba'il qura nakusuhu alaika minha qaimun wa qasid. Demikianlah sebagian dari cerita dari negeri-negeri yang telah kami kisahkan kepadamu, kepada Nabi yang ini. Jadi inilah sebagian dari cerita-cerita dari kisah para negeri-negeri yang terdahulu dan diajarkan kepada kamu itu. Qaimun wa qasid, itu ada sebagian itu misalnya ada bekasnya, tapi ada pula yang sudah lenyap sama sekali tidak ada bekasnya. Nah ada bekasnya umpamanya ya tentang Fir'aun sendiri. Itu kalau kita pergi ke Mesir sana ada itu tempat penyimpanan jasad Fir'aun. Sebab dalam Al-Quran jelaskan bahwa Fir'aun itu tidak akan dirusak. Jasadnya tidak akan hancur. Itu firman Allah. Nah caranya adalah orang Mesir itu lalu memumi, mereka dibalsem, lalu diabadikan sampai sekarang. Nah diabadikan itu dalam arti supaya orang tahu loh, ini loh Fir'aun dulu musuhnya Allah yang aku Tuhan, begitu. Karena beritanya dulu pernah dibawa ke Jakarta itu, beritanya begitu. Itu masih ada itu, jadi belum habis, belum musnah itu, bekas-bekas seperti itu.